Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 sekolah dasar. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, ibu ingatkan kembali untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan selalu ingat pesan ibu. Anak-anak ibu tahu apa itu pesan ibu? Yaitu ada 3. Yang pertama, selalu memakai masker. Yang kedua, menghindari keramaian. Dan yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Baik anak-anak ibu semuanya, sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah Ananda selesai mengikuti pembelajaran pada hari ini, diharapkan Ananda semuanya mampu memahami kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Musa yang mencakup 3 hal. Yang pertama adalah kisah kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kisah Nabi Musa alaihi salam yang suka menolong. Dan yang ketiga, kisah Nabi Musa alaihi salam menghadapi Fir'aun. Kita mulai dari kisah kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa lahir di zaman Raja Fir'aun. Di masa itu, Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujum Raja Fir'aun, menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Musa dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa agar anaknya dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Musa diselamatkan oleh seorang wanita bernama Aisyah yang merupakan istri Fir'aun. Setelah itu Aisyah dengan senang hati membawa Musa ke hadapan Raja Fir'aun. Melihat anak itu, Fir'aun marah. Akan tetapi dengan bujuk rayu Aisyah, Fir'aun luluh hatinya. Ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Suatu ketika Musa kecil menangis karena kehausan. Aisyah memerintahkan pengawalnya untuk mencarikan ibu yang dapat menyusukan Musa kecil. Tetapi setiap wanita yang ingin menyusui bayi Musa alaihissalam, tidak ada seorang pun yang mau Nabi Musa menyusu dengannya. Dan Nabi Musa pun tetap menangis. Hingga akhirnya datanglah seorang wanita yang bernama Yukabat. Wanita ini mengendong dan menyusuinya. Seketika itu juga Musa kecil terdiam dan berhenti menangis sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahui ternyata Yukabat adalah ibu Nabi Musa sendiri. Selanjutnya kita akan menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam yang suka menolong. Suatu ketika, seorang laki-laki bergegas datang kepada Musa alaihissalam dan berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar sedang berunding untuk membunuhmu. Keluarlah dari kota ini, itulah nasihatku kepadamu." Musa mengikuti nasihat orang itu, maka keluarlah ia dengan perasaan khawatir seraya berdoa kepada Allah. "Ya Tuhanku yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bebaskanlah aku dari cengkraman kaum Fir'aun yang aniaya." Ketika Nabi Musa keluar dari kota, sampailah ia di negeri Madian. Ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberi minum kepada ternak mereka. Di antara mereka ada 2 orang gadis yang sedang menambat ternaknya. Musa menyapa, "Mengapa kamu tidak ikut bersama mereka mengambil air?" Gadis itu menjawab,
Kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah orang-orang itu selesai mengambilnya. Karena kami tidak kuat berebut dan berdesak-desakan dengan orang banyak. Bapak kami pun sudah tua, karena itu pula dia tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air. Seketika itu juga Musa menolong kedua gadis itu untuk memberikan minum kepada ternak mereka. Setelah menolong, Musa berteduh di bawah pohon seraya berdoa kepada Allah. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Ternyata kedua gadis yang ditolong Nabi Musa setelah pulang ke rumahnya menceritakan kepada ayah mereka bahwa mereka telah ditolong seseorang yang berhati mulia. Salah seorang dari gadis itu berkata, "Ya ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kelihatannya ia orang yang kuat dan dapat dipercaya." Si ayah mengabulkan permintaan putrinya. Ternyata ayah kedua wanita itu tak lain adalah Nabi Su'aib. Disinilah perjumpaan antara Nabi Su'aib alaihissalam dengan Nabi Musa. Pada akhirnya Nabi Su'aib menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa. Selanjutnya kita akan menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam telah diberi Tuhan mukjizat, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular. Tongkat tangan Musa alaihissalam dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Musa alaihissalam untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Kedatangan Nabi Musa alaihissalam di Mesir membuat Fir'aun marah dan menuduhnya Musa sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Fir'aun dari negeri itu. Musa telah mengingatkan Fir'aun, "Janganlah kamu membuat dusta, nanti kamu dibinasakan dan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Fir'aun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menantang. Akhirnya Musa meladeninya dan berkata, "Kalau begitu, kumpulkanlah semua tukang sihirmu. Datanglah beramai-ramai kita berjumpa di suatu tempat." Di hari perjumpaan itu, tukang sihir Fir'aun berkata, "Ya Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu, atau kami akan memulai lebih dahulu." Nabi Musa menjawab, "Kamulah terlebih dahulu." Lalu mereka lemparkanlah tali temali yang mereka miliki, sehingga menjelma menjadi ular-ular kecil, ular-ular kecil yang sangat banyak mengelilingi Nabi Musa. Di saat demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa dalam surat Taha ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Artinya, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka. Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datangnya. Setelah mendapatkan firman itu, Nabi Musa alaihissalam segera melemparkan tongkatnya sehingga berubah menjadi ular yang sangat besar yang menghabisi seluruh ular-ular kecil milik tukang sihir. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Tuhan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Taha ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. Artinya, lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa." Karena melihat tukang sihirnya telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, demikian juga istrinya Siti Asyah, maka Fir'aun bertambah marah dan ganas. Bersama bala tentaranya, dia menyiksa orang-orang yang beriman termasuk istrinya sampai mati. Melihat yang demikian, Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa dan pengikutnya kebingungan.
Di saat terdesak itu turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar Musa memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba saja laut membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terentang di hadapan mereka. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Di kejauhan terlihatlah Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa sampai di seberang dengan selamat, sementara Fir'aun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Demikianlah pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang durhaka. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam tadi, apakah yang bisa kita teladani? Setidaknya ada 5 hal yang bisa kita teladani. Yang pertama, kasih sayang ibu tidak akan tergantikan, maka kita harus selalu berbakti kepada ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Yang kedua, selalu menghormati orang tua. Yang ketiga, berani menanggung akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Yang keempat, saling tolong-menolong. Dan yang kelima, berani karena benar. Sampai disinilah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa memahaminya. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.